Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, satu videonya Umi Irene Handono yang menurut saya video ini cukup lucu dan kocak. Kenapa saudara dalam Tuhan? Ya, seorang yang mewawancarai atau yang sedang berdialog dengan Umi Irene Handono menanyakan tentang pandangan Umi ini tentang Islam sewaktu dia masih di Katolik. Dan jawaban Umi ini ya awalnya mulus saudara dalam Tuhan sesuai dengan pertanyaan. Tapi makin lama, makin ditanya, makin ngawur ya. Beda pertanyaan, beda jawaban. Sampai-sampai saya perhatikan ya penanya ini pun jadi bingung sendiri. Saudara dalam Tuhan, karena pertanyaannya tidak kunjung dijawab. Dan saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama mari kita melihat videonya. Dulu Umi agamanya bukan Islam gitu ya. Pandangan Umi terus sebelum masuk Islam, melihat Islam dan Muslim itu bagaimana sih Umi? Ya, oke, ini menarik. Supaya kita tahu persis dan kita juga bisa mengambil hikmah. Umi dalam komunitas yang dulu itu, komunitas tersebut, ya termasuk Umi di dalamnya. Iya. Itu mengambil kesimpulan atau menyimpulkan bahwa Islam itu kampungan. Kampungan Umi? Ya Allah. Bukan cuma itu. Islam itu, nah ini tadi Muslim dan Islam dijadi satu sama mereka kan. Oh, oke. Nah, jadi hati-hati lu, berani-berani jadi orang Islam melarat lu. Gitu ya. Sampai hari ini stigma itu nggak berubah. Terus kemudian ketika melihat suatu demo misalnya ini, demo atau protes atau apa radikal kan, itu Islam radikal. Dan kemudian bahkan zaman teroris dulu itu sampai berakhir dengan bom panci. Oh iya. Ya kan, teroris Islam itu. Jadi tidak dilihat dari agamanya, ajarannya, tapi mengambil kesimpulan dari orang yang dinyatakan bahwa orang itu orang Islam. Walaupun mungkin aja dia itu hanya sekedar KTP-nya Islam, ya, nggak sholat, nggak puasa dan seterusnya. Tapi memang ini dilabel begitu. Jadi ada program melabel memang. Dan parahnya adalah, ya ini Umi tambahkan ya. Jadi kalau komunitas tersebut berkesimpulan bahwa Islam itu jahat, Islam itu melarat, Islam itu bodoh, Islam itu terbelakang, Islam teroris, Islam radikal, ya itu Islam. Nah, sampai di sini masih mulus saudara dalam Tuhan. Tapi mari kita perhatikan video lanjutannya saudara dalam Tuhan. Ini kocak saudara dalam Tuhan. Yuk berikut videonya. Waktu Umi itu menyimpulkan bahwa Umi ketika belum itu memang apa sih? Apakah memang ada doktrin tertentu atau memang hanya ya udah jadi karakter kolektif gitu Umi? Atau gimana? Kalau dibilang karakter kolektif, kita nggak punya data ya ke arah itu. Tapi kalau dibilang program, iya memang program. Oh, ada programnya? Ada program. Sebagian kali ya, Mi. Jadi kita lihat aja, negara kita ini nggak mulus begitu ya. Dalam artian? Artian bahwa Indonesia itu merdeka dari penjajahan. Maksudnya dari arti mulus itu kemerdekaannya gitu ya? Jadi bukan karena lahir kemudian sebagai bangsa yang merdeka, mempunyai wilayah, memimpin dan tidak pernah dijajah oleh yang bangsa lain. Indonesia ini boleh dibilang boleh disebutkan juga sempat menjadi piara bergilir oleh kaum penjajah.
Contohnya apa? Inggris masuk, Inggris ya, masuk. Portugis masuk, gitu kan. Terus ganti lagi sampai Belanda, gitu kan. Terus kemudian Jepang, ya. Dari Eropa, Jepang, Asia, ini kan. Terus habis itu kembali lagi ke Belanda, gitu kan. Baru merdeka, dan kemudian kita tahu bagaimana dengan konferensi meja bundar dan sebagainya. Jadi panjang ya kalau ditarik ke belakang ya. Oh, panjang. Hingga akhirnya itu, maksudnya stigma tadi terhadap Muslim itu bagaimana sih Umi? Maksudnya ya tadi sampai ya saya pernah tim kita pernah mewawancarai satu mualaf ya. Dulu agamanya kalau nggak salah itu Hindu atau Konghucu ya. Dia bilang gini, silakan kamu pindah agama. Tapi dengan Islam itu ya, kan? Umi bisa nembak ya. Itu kenapa? Maksudnya kan ya menjadi manusia merdeka itu terserah ya. Tapi sampai dia mengultimatum artinya ya jangan ke Islam, itu kok bisa segitu bencinya, sebenci itukah gitu loh. Kenapa sih Umi gitu? Ya, itulah, itu sebabnya tadi itu Umi sampai berputar sedikit mengatakan bagaimana negeri kita yang pernah dijajah sampai begitu. Nah, penjajah yang paling lama penjajah Belanda. Menurut sejarah. Menurut sejarah, nih. Kalau kita ngupas sejarah nanti panjang lagi. Panjang. Tapi umumnya diopinikan gitu kan. Umumnya diopinikan seperti itu. Dan mereka ini sudah melakukan politik belah bambu. Jadi politik belah bambu, orang belah bambu itu gimana nih? Iya. Bambu dibelah, satu bagian diangkat, satu bagian diinjak. Jadi ada yang diangkat, ada yang diinjak. Mohon maaf, saat itu terkenal dengan istilah pribumi. Pribumi dan non pribumi. Istilahnya ya. Istilahnya. Ini kan juga politik pecah belah. Jadi warga negara itu dipisah menjadi pribumi dan non pribumi. Yang sampai hari ini jejak rekamnya itu masih terasa. Menjadi stigma negatif ya. Ya. Dan yang non pri rata-rata merasa lebih daripada pribumi. Ini sudah dibuat sejak zaman Belanda dulu. Terus kemudian yang non pribumi itu yang mana? Timur asing. Ya. Jadi Eropa, termasuk Timur asing ya Arab gitu ya. Terus Cina ya, masuk. Jadi Eropa, Timur asing, pribumi dibagi 3. Golongan Eropa ini golongan kelas 1. Kelas 2-nya adalah Timur asing. Ketiga adalah golongan kelas kambing. Baik, saudara Tuhan, itu videonya ya. Di video pertama tadi, di cuplikan pertama ya, mulus saudara Tuhan ya, Umi ini menjawab sesuai dengan pertanyaan. Tapi di video berikutnya saudara bisa lihat sendiri tadi ya, lain yang ditanya, lain yang dijawab saudara Tuhan, dan jawabannya entah kemana-kemana ya, mengambang sekali saudara Tuhan. Dan ini cukup lucu ya menurut saya. Sampai-sampai saya lihat muka penanya ini jadi bingung sendiri. Jadi seperti ada malasnya ya, kalau seperti dari mulut, dari wajahnya itu seperti jadi malas mau nanya apa kepada Umi Irene Handolo karena tidak nyambung. Dan saya perhatikan penanya ini pun seakan-akan tidak mengerti lagi apa yang harus ditanya karena jawaban tetap tidak nyambung dengan pertanyaan. Dan saudara dalam Tuhan ya, inilah kelucuan daripada seorang mualaf Umi Irene Handolo. Dan daripada kita bahas hal ini lebih panjang ya, mendingan saat ini kita doakan Israel dan Palestina bisa cepat damai. Itu harapan kita saudara Tuhan. Saya rasa itu lebih penting ya, karena kita memperhatikan persoalan Israel dan Palestina saat ini cukup serius, dan
kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa ya dan mampu mendamaikan kedua negara ini. Jadi kita pertaruhkan kedua negara ini supaya Tuhan tolong ya, oleh kuasa Tuhan boleh damai dan secepatnya konflik atau persoalan yang ada di antara mereka bisa selesai. Itu harapan kita bersama. Dan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.